Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sokyantara Mumtaz dari 2 PSTI semester 2 dengan NIM 2202942. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah e-bisnis. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat bisnis model Kanvas. Nah, baik kita mulai. Nah, dalam bisnis model Kanvas, saya berkeinginan untuk membuat suatu bisnis model yaitu Artisbot, di mana Artisbot ini yaitu sebuah website yang akan membantu para klien atau customer untuk membuat suatu gambar, musik, desain grafis, website yang mereka inginkan dan sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, mungkin kita mulai dari presentasinya. Di sini ada logo AI. Ini masih logo kasaran dari eh, AI web kita. Lalu di sini ada juga logo lainnya ya seperti manusia dan otak komputer. Nah, kenapa saya kepikiran untuk membuat website Artisbot ini sebagai bisnis model? Dikarenakan sekarang zamannya sudah modern dan canggih. Kita mungkin dulu harus menggaji suatu atau menggaji atau membeli suatu karya itu dengan harga yang mahal, lama dan juga eh, dengan apa ya, kadang tidak sesuai, kadang sesuai. Nah, lalu terobosan Artisbot ini akan bisa membuat suatu karya yang sesuai, memukau, bagus, dan juga sangat kompatibel dalam masa kini. Nah, itu mungkin dasar-dasar kenapa saya ingin membuat Artisbot ini, dikarenakan mudah, efisien untuk pelanggan dan juga apa ya, keterbaruan dalam dunia teknologi saat ini. Nah, di sini ada key partners. Nah, kunci dari partners yang akan membantu kita mengembangkan website Artisbot ini. Yang pertama ada developer AI. Di sini eh, menciptakan dan mengembangkan algoritma AI untuk menghasilkan gambar, musik, dan website. Nah, di sini kita membutuhkan suatu programmer handal dan developer AI untuk membantu eh, menciptakan suatu AI yang dapat memberikan kesesuaian dan menghasilkan gambar, musik, dan website yang sesuai dengan keinginan klien. Nah, lalu ada penyedia platform distribusi Meta platform online yang akan membantu dalam distribusi dan penjualan gambar, musik seperti pasar online atau platform streaming musik. Nah, di sini key partners kita mungkin akan lebih ke IG atau Facebook untuk mendistribusikan atau membuat bangun aware terhadap website bisnis model kita yaitu Artisbot. Nah, kita akan memfokuskan itu agar tidak terlalu banyak pengeluaran juga. Nah, lalu ada key activities yaitu kunci aktivitas yang akan berlangsung dalam suatu bisnis model Artisbot ini. Yang pertama ada pengembangan AI. Nah, tentu saja untuk membangun sebuah website AI perlunya ada pengembangan AI. Dengan melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan AI dalam menghasilkan gambar dan musik berkualitas tinggi. Lalu ada pengolahan data, mengumpulkan dan mengelola data untuk melatih AI agar dapat menghasilkan gambar dan musik yang lebih baik. Yang ketiga, kualitas konten, menyaring dan mengakurasi gambar dan musik yang dihasilkan oleh AI untuk memastikan kualitas dan keberagaman konten. Nah, di sini untuk kreativitasnya intinya akan ada pengembangan AI karena AI butuh pengembangan untuk setiap update-nya agar sesuai dan juga memiliki ketertarikan sendiri. Nah, pengolahan data ini nanti kita akan mengumpulkan data-data yang banyak untuk melatih AI kita agar gambar dan musik yang dijalankan lebih baik dan lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, kenapa? Untuk pengetahuan umum saja, AI itu seperti algoritma yang membutuhkan data banyak untuk melatih dirinya atau self learning untuk mengembangkan algoritmanya agar sesuai dan lebih bagus dan lebih keberagaman dalam AI tersebut. Nah,
Itulah kayak activities yang akan dijalankan oleh bisnis model artist bot. Lalu di sini ada value proposition, yaitu apa sih yang kita akan berikan atau pembeda kita kepada customer atau klien. Nah, yang pertama ada gambar dan musik berkualitas tinggi. Nah, di website atau bisnis model website artist bot ini, kami menawarkan gambar dan musik berkualitas tinggi dan juga ya dan dihasilkan oleh AI dengan detail dan kasihan yang tinggi. Jadi akan lebih beragam dan juga eh, asli oleh AI-nya, tidak ada campuran oleh yang lainnya. Lalu ada efisiensi dan kecepatan. Memberikan solusi yang cepat untuk efisien untuk mendapatkan gambar dan musik dengan menggunakan AI, mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan. Nah, ini yang paling value proposition yang dibutuhkan yaitu cepat, efisien, dan juga efektif. Nah, ini yang dicari-cari saat ini. Lalu ada customer relationship. Nah, di sini eh, apa sih yang bisa customer lakukan atau hubungkan? Yang pertama ada self service. Nah, di website ini kami memberikan platform self service yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan membeli gambar dan musik dengan mudah. Seperti nanti akan digunakan apa ya? Sebuah tool untuk mengeksplor gitu imajinasi klien, seperti mungkin nanti akan misal klien mengetikkan tolong buatkan sebuah gambar yang ada pantai, gunung, dan awan. Nanti AI akan memberikan gambaran-gambaran atau apa ya, karya-karyanya kepada klien dengan lebih mudah dan juga efisien. Yang kedua ada dukungan pelanggan. Menyediakan dukungan pelanggan yang responsif melalui email atau chat untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin ditimbulkan. Nah, dalam website ini kami menyediakan layanan untuk menanyakan ataupun sekedar apa ya, konsultasi masalah agar ditemukan solusinya. Saya juga sudah membuat, nah ini websitenya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Baik. Nah, ini ada customer segment. Nah, apa sih yang dimaksud customer segment ini? Customer segment itu eh, apa sih bisnis model kita tuh ingin mencapai customer seperti apa? Yang pertama ada fotografer profesional. Para fotografer yang membutuhkan gambar berkualitas tinggi untuk proyek atau klien mereka. Nah, kenapa kami lebih memfokuskan pada fotografer, yaitu karena sekarang fotografer tuh harus lebih cepat dan juga hemat untuk mengedit bahan-bahannya. Jadi, jika sudah memfoto terus mengedit dengan bantuan AI ini akan lebih mudah dan efisien. Nah, yang kedua ada pembuatan konten digital, kreator konten digital atau seperti blogger, YouTuber atau desain grafis yang membutuhkan gambar dan musik memperkaya konten mereka. Nah, ini akan sangat membantu para konten digital untuk selalu update konten-konten mereka, baik itu dari YouTube, desain grafis, dan lain-lain. Nah, di sini juga dalam website saya sudah memberikan sampel-sampel untuk desain grafis. Nah, yang ketiga ada perusahaan media dan periklanan. Perusahaan media dan perikanan yang membutuhkan gambar dan musik untuk kampanye iklan, produksi film, atau keperluan editorial. Nah, dalam zaman sekarang, para perusahaan ini lebih apa ya, mau suatu karya yang masif dan besar gitu untuk mereka iklankan atau jualkan gitu. Nah, dengan adanya website bisnis model Artisbot ini, kami berharap bisa membantu para perusahaan ini untuk memperkaya membuat keperluan iklan, produksi film dan lain-lain agar mereka lebih efisien dan juga mengurangi dana itu, dana dari perusahaan agar lebih hemat. Nah, lalu ada key resortnya, yaitu apa sih key resort tuh? Key resort tuh suatu SD atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan website AI buat ini, yaitu AI teknologi ya jelas untuk teknologi kecerdasan buatan yang kuat dan terus dikembangkan untuk menghasilkan gambar dan musik. Dua, dataset, kumpulan data yang besar dan beragam untuk melatih AI. Dan ketiga, infrastruktur teknologi komputer dan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan AI. Nah, di sini untuk key resource-nya cuma ada tiga, yaitu AI teknologi, ya jelas untuk
kita membangun sebuah algoritma ya yang efisien juga efektif dalam membuat suatu karya. Nah, nah, lalu kan sudah ada algoritma, lalu ada dataset. Dataset ini untuk melatih. Jadi kita berikan dataset seperti sampel-sampel musik yang ada, gambar-gambar, lalu diberikan ke AI dan AI akan belajar sendiri bagaimana sih untuk membuat gambar yang bagus, efisien, efektif, dan sesuai gitu. Lalu ada infrastruktur teknologi, komputer dan infrastruktur jaringan diperlukan untuk ini yaitu seperti komputernya, jaringan, host, lokal host, dan lain-lain. Nah, lalu kita beranjak ke channels. Nah, channels di sini yaitu hmm, suatu hubungan apa sih yang channel kita tuh akan ke channel mana sih untuk membangun aware dari produk ini. Yang pernah platform online menggunakan platform online seperti situs web atau aplikasi mobile untuk menjual dan mendistribusikan gambar dan musik yang dihasilkan oleh AI. Nah, di sini saya tuh sudah membuat web. Jadi kita fokus ke website saja untuk platform online-nya. Nah, yang kedua ada mitra distribusi. Menggunakan mitra platform distribusi yang memiliki jangkauan luas dan audiens yang relevan untuk memperluas pangsa pasar dan mencapai pelanggan potensial. Untuk memangkas dana produksi kita akan saya akan memfokuskan ke dalam FPS dan IG Ads. Karena kenapa hanya dua itu saja? Dikarenakan FPS dan IGS itu sebuah platform yang sudah semua orang punya lah. Nah, dan juga segmen pasarnya ada di dua ini. Jadi akan lebih mudah membangun aware dan juga mendistribusikan produk yang kita akan jual. Nah, lalu kita beranjak ke cost structure. Yang satu adalah biaya pengembangan dan algoritma AI. Nah, untuk pengembangan suatu AI dibutuhkan biaya yang lumayan banyak. Dikarenakan apa? Karena algoritma AI akan terus update terus. Jadi tidak akan berhenti update untuk membuat AI itu lebih sempurna dari yang sebelumnya. Seperti ChatGPT. ChatGPT kan sudah banyak versi 1, 2, 3. Nah, itulah salah satu implementasinya. Nah, yang kedua ada gaji dan upah untuk tim pengembang dan kurator konten. Ini mungkin cost struktur dari wajib banget di semua bisnis model ada ya, karena kita butuh sebuah tim atau ya bantuan dari orang-orang untuk membuat atau membangun website kita. Nah, itulah. Jadi kasarnya akan ada gaji dan upah. Lalu yang ketiga biaya server dan infrastruktur IT, mungkin pemeliharaan IT, host, lokal host, terus lokal website dan lain-lain. Lalu ada empat biaya pemasaran dan promosi. Seperti yang dijelaskan tadi, mungkin cuma ada dua saja, FBS dan IGS untuk memangkas dan juga lebih hemat itu di kitanya. Yang terakhir ada revenue streams atau apa sih yang produk kita jualkan itu. Yang pertama, kita menjual lisensi gambar dan musik kepada pengguna individual atau perusahaan. Nah, dalam penjualan lisensi ini, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, saya akan membagi jadi dua, individual dan perusahaan. Kenapa dibagi dua? Karena individual biasanya untuk mereka, konsumsi mereka. Kalau perusahaan itu konsumsi publik. Jadi yang akan lebih besar adalah perusahaan. Karena lisensinya susah. Nah, yang kedua ada model berlangganan bulanan atau tahunan untuk akses ke koleksi konten yang lebih luas. Nah, di sini kami juga menerapkan sebuah subscription yang lebih murah untuk para customer atau klien agar mereka lebih leluasa gitu untuk mengekspor-ekspor konten kita. Nah, yang terakhir ada potensial untuk menawarkan layanan khusus atau langganan premium dengan fitur tambahan. Nah, ini akan jadi pembeda dengan yang gratis atau pengguna gratis, yaitu kita menawarkan kalau mereka beli akan diberikan layanan khusus seperti jika gratis akan bisa nge-generate satu atau dua karya. Jika lebih berlangganan akan 63, 69 tergantung dengan subscription-nya atau jumlah uang yang mereka mau berikan. Begitu. Ini akan menjadi sebuah revenue stream atau sebuah pemasukan kepada website kita. Nah, mungkin begitu bisnis model artis buat saya.
Selanjutnya mungkin akan berlanjut ke web yang telah saya buat. Nah, di sini ada webnya. Nah, di sini ada logo AI-nya. Ini ada bagian home tentang AI, artis AI apa sih? Terus skill yang bisa digunakan di AI gitu, seperti membuat musik, gambar, desain grafis dan lain-lain. Lalu ada portofolio atau sampel dari AI-nya, lalu ada kontak person untuk menghubungi kita di LinkedIn ada, Instagram ada, Twitter ada. Nah, lalu ini logo duanya. Nah, ini header, ada di header. Nah, di sini about artis AI-nya. Hmm, mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada skill yang bisa kalian skill AI yang bisa kalian generate seperti ada ruang seni atau aku bisa membuat suatu karya. Nah, ini ada jika diklik bisa mengeluarkan gambar tapi karena masih kasaran, desain kasaran atau web kasaran jadi masih belum maksimal, masih tampilannya saja. Di sini ada musik untuk ngegenerate musik yang Anda inginkan gitu. Lalu ada website atau desain grafik. Ini akan dibuatkan desain grafik. Ini sampel-sampelnya. Nah, ini kebanyakan desain grafik. Nah, lalu ini kontak personnya. Ada WA, ada Twitter, IG, dan LinkedIn. Nah, sekian mungkin presentasi yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.